Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat, semangat, dan antusias untuk belajar pada hari ini. Anak-anak bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAIBP untuk kelas 5. Alhamdulillah ya anak-anak, tidak terasa kita sudah masuk ke pembelajaran 6. Dalam pembelajaran 6 ini, kita akan membahas tentang senangnya belajar surah Al-Ma'un. Untuk subtema yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Yuk anak-anak, simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Anak-anak, sebelumnya kalian harus tahu bahwa Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan diturunkannya Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia agar kita semuanya sebagai umat manusia bisa selamat di dunia dan akhirat. Tahukah kalian bahwa ternyata surat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ayatnya itu mengandung perintah untuk membaca. Coba saja kalian buka dalam surat Al-Alaq ayat 1. Isinya Iqra, perintah untuk membaca. Oleh karena itu, kalian jangan pernah bosan ya untuk membaca Al-Quran. Coba siapa di sini yang sudah membaca Al-Quran? Yang sudah membaca Al-Quran, Ibu acungkan jempol deh. Sedangkan yang belum, tidak apa-apa, kita sama-sama belajar membacanya bersama Ibu ya. Kali ini kita akan belajar membaca surat Al-Ma'un. Perhatikan bacaannya baik-baik. Baiklah, kita mulai dengan membaca ta'ud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ulangi lagi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sekali lagi. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ulangi lagi. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Sekali lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Ulangi lagi ya. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ulangi lagi. Wa yamna'unal ma'un. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa kan membaca surat Al-Ma'unnya? Jangan lupa ya diulang-ulang membaca surat Al-Ma'unnya di rumah dengan meminta bantuan kepada ibu atau ayah kalian. Semangat terus tadarus Al-Qur'annya ya anak-anak. Anak-anak, setelah kita membaca surat Al-Ma'un, kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Sekarang kita akan bahas terkait mengenal hukum bacaan dalam surat Al-Ma'un. Anak-anak, jika kalian perhatikan, dalam surah Al-Ma'un terdapat beberapa hukum bacaan. Di antaranya yang pertama pada kalimat fawailul lil musallin. Di sana ada tanwin menghadapi huruf lam, maka itu disebut dengan idgham bila guna.
Sedangkan dalam kalimat selanjutnya ada kalimat alladzina hum an sholatihim. Ada nun menghadapi huruf shad, maka itu disebut dengan hukum bacaan ikhfa. Sedangkan pada kalimat terakhir sahun, ada huruf sin berharokat fathah menghadapi hamzah berharokat sukun, dipanjangkan 2 harokat. Nah, itu disebut dengan mad tabi'i. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu mad tabi'i, ikhfa, dan idgham bila gunnah? Yang belum tahu, yuk simak ya penjelasan Ibu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah hukum bacaan mad tabi'i. Mad artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya watak atau tabiat. Jadi mad tabi'i itu adalah memanjangkan bacaan karena adanya watak. Watak di sini adalah huruf-huruf mad. Yang pertama ada huruf hamzah yang dibaca panjang apabila harokat sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Contohnya sholatihim, ada huruf hamzah sukun kan, sebelumnya ada lam berharokat fathah. Yang kedua yaitu apabila ada huruf wawu, dibaca panjang bila harokat sebelumnya berharokat doma. Contohnya sahun, di sana ada wawu sukun, sebelumnya ada huruf ha berharokat doma, maka dibaca 2 harokat dengan 1 keayunan, sahun. Terus yang ketiga ada huruf ya sukun yang dibaca panjang apabila harokat sebelumnya ada huruf berharokat kasroh. Contohnya alladzina. Nah, itu ada ya sukun kan, sebelumnya ada huruf za berharokat kasroh. Itulah yang disebut dengan mad tabi'i. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kedua ya. Kita bahas hukum bacaan idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu diambil dari kata idgham dan bigunnah. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bigunnah artinya dengan dengung. Disebut dengan idgham bigunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah yang 4, yaitu huruf iya, nun, mim, dan wawu. Cara membacanya harus memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham bigunnah yang berada di hadapannya dan harus disertai dengan dengung. Ingat ya, disertai dengung dengan panjang 2 harokat. Contohnya dilihat dalam surat Al-Ma'un berikut ini. Pada kalimat fi amadim mumaddadah, perhatikan ya, di sana ada huruf dal berharokat kasroh tain menghadapi huruf mim, maka itu disebut idgham bigunnah dan harus dibaca dengan dengung. Contohnya, ulangi lagi ya pembacaannya, fi amadim mumaddadah. Bisa kan? Kita sekarang masuk ke pembahasan terakhir mengenai idgham bila gunnah. Tadi kita sudah tahu ya bahwa idgham itu artinya memasukkan. Sedangkan di sini kita bukan bigunnah lagi tapi bila gunnah. Bila gunnah artinya tanpa dengung. Disebut idgham bila gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin, baik pathatain, kasrotain atau domatain, bertemu dengan 2 huruf yaitu lam dan ro. Cara membaca idgham bila gunnah yaitu dengan memasukkan suara nun sukun atau tanwin sepenuhnya pada huruf lam atau ro, tapi tanpa disertai dengung. Ingat ya, tanpa disertai dengung. Contohnya saja kita lihat dalam surat Al-Ma'un berikut ini. Kita baca ya. Fawailul lil musallin. Ada huruf domah tain atau tanwin menghadapi huruf lam, maka tidak dibaca dengung, cukup dengan fawailul lil musallin. Lamnya dimasukkan tapi tidak disertai dengan dengung. Jadi kalau kita simpulkan, perbedaan antara idgham bigunnah dan idgham bila gunnah ialah idgham bigunnah dibaca disertai dengan dengung, sedangkan idgham bila gunnah tanpa disertai dengung. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa membedakan kan apa perbedaan antara mad tabi'i, idgham bigunnah, dan bila gunnah? Jangan lupa aplikasikan juga ya ketika kalian membaca Al-Quran di rumah. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, coba kalian buka rubrik aktivitasku. Coba kalian jawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana cara membaca idgham bigunnah dan mad tabi'i?
Yang kedua, temukan hukum bacaan tajwid dalam ayat yang lain yang terdapat dalam surat Al-Ma'un ya. Yang ketiga, coba tuliskan ayat yang terdapat hukum tajwid yang kalian temukan. Terakhir, carilah hukum bacaan gombila guna, ipam atau bi'i dalam Al-Quran. Kemudian tulis di buku tugas kalian dan serahkan kepada guru kalian untuk dikoreksi. Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa terus bersemangat belajar dan tentunya bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Jangan lupa kalian harus terus semangat membaca Al-Quran di rumah ya. Jadi anak soleh kebanggaan orang tua kalian. Pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sekian dan Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.